Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Ini Sungai Barito, ada Barito Selatan, ada Barito Utara, ada Barito Timur, ada Muara Teweh. Maksudnya bupati dan wakil bupati yang hadir. Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Muara Teweh. Itu lama saya ngingat-ngingatnya. Mudah-mudahan bupati-bupati yang suka maulid masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terus rakyatnya ikut sekalian. Amin. Ibu-ibu yang di luar jangan berkecil hati. Ibu juga kalau tenang masuk surga. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, bahan ceramah saya bisa hilang. Yang saya hormati tuan-tuan guru, saya datang bukan berceramah. Negeri ini negerinya para ulama. Abdul Somad datang ingin menyambung tali silaturahim. Begitu jauhnya saya datang Bapak Ibu. Dari Pekanbaru ke Jakarta, transit 1 jam ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin tadi malam selesai acara, tidur di mobil, buka mata, udah sampai? Belum. Tutup lagi, sudah sampai? Belum. Sholat subuh di pinggir jalan. Lalu kemudian setelah sampai, Masya Allah, Tabarakallah, disambut oleh jamaah dari depan. Panjang sekali sambutannya. Mungkin lebih 1 kilo Pak Bupati. Kok panjang? Saya heran ini jamaahnya nanti gimana mereka dengar tausiah. Rupanya setelah sampai kemari berkumpul melimpah ruah. Ini masjidnya yang kecil atau orangnya yang banyak? Rasanya masjidnya besar ini, tapi orang terlampau melimpah ruah. Nampaknya perlu dibangun masjid yang lebih besar satu lagi. Bapak Bupati sanggup bangun masjid, yang ngisinya siapa? Jangan kita pikirkan siapa yang ngisi, anak cucu kita akan meramaikan sholat berjamaah insyaallah. Tema memohon rahmat, menambah syafaat, NKRI kuat, umat selamat, dunia akhirat, penceramah Abdul Somad, yang hadir muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin maupun belum sunat. Masya Allah. Nampaknya suka berpantun-pantun. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di hari raya. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan ketua panitia. Di atas anak-anak paling umur-umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Saya senang kalau pengajian dihadiri anak-anak. Kenapa? Mereka lah yang akan menjadi Bupati Barito Selatan. Tapi setelah Pak Bupati 2 periode.
Kalianlah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tak berkepala. Kalau sekarang dia sudah datang maulid, maka insya Allah itu yang ngerekam HP-nya hidup. Hidup. Saya pernah ceramah, di depan saya ada 3 orang anak-anak. Terus saya tanya ibu-ibu yang bilang, Bu, coba tengok HP-nya hidup. Enggak Pak Ustaz. Dia gaya aja. Artinya apa? Anak-anak sudah datang ke masjid. Kalau di masjidmu masih ada anak yang lari-lari, di masjid masih ada anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Karena 20 tahun akan datang, mereka akan tetap datang sholat mereka akan jadi polisi, tapi polisi yang sholat berjamaah. Mereka akan jadi tentara, akan menjadi tentara yang sholat berjamaah. Mereka akan jadi ustadz. Masa ustadz nggak sholat berjamaah? Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Jadi ustadz atau jadi polisi? Bingung. Nanti jawab polisi, ustadz tersinggung. Mau jawab ustadz, takut kena tilang. Saya datang ke masjid terlambat. Khotib sudah naik, maka saya pun di barisan belakang. Allahu Akbar, tahiyatul masjid. Anak-anak kecil ribut di bawah. Anak-anak itu nggak ada yang takut sama saya. Saya sholat, mereka ribut. Begitu selesai saya sholat, saya lihat mereka tetap juga. Nggak lama setelah itu datang polisi. Polisi terlambat juga, karena mereka ngurus lalu lintas. Begitu polisi datang sholat, anak-anak diam semuanya. Pucat mereka. Anak-anak itu takut. Kenapa? Polisi ada pistol. Walaupun pelurunya tinggal di rumah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwah? Ustadz apa polisi? Ustadz menceramahi umat, membacakan dalil, membacakan ayat. Polisi berdakwah dengan seragamnya. Polisi nggak perlu ceramah, cukup mereka datang saja ke masjid. Ibu-ibu sudah termotivasi. Betul Bu? Ibu-ibu akan ngomong sama anaknya, nak, lihat itu Bapak Komandan Dandim, lihat itu Bapak Kapolres, lihat itu Bapak Kapolda. Polisi aja sholat nak, tentara aja sholat nak, bapakmu yang nggak sholat di rumah. Mudah-mudahan suami ibu-ibu yang rajin maulid, ibu doakan doa maulid dikabulkan Allah, berubah suami ibu insya Allah. Bukan suaminya berubah jadi yang lain, enggak. Suaminya tetap, tapi berubah menjadi orang yang rajin sholat berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan akan datang kalau kita sholat berjamaah. Jadi bukan sekedar datang maulid tablik akbar dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya paling takut ceramah kalau banyak anak-anak, karena pernah saya ceramah. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Begitu saya ceramah, anak-anak ribut. Bingung saya, gimana saya mengatasi anak-anak ini. Akhirnya saya dapat jurus. Ada ibu kepala MDA, ada, silakan maju Bu. Maju pawangnya. Buaya sedang mengamuk. Naik pawangnya. Anak-anak bisa tenang. Iya Bu, diam ya. Iya. Setelah diam baru saya ceramah. Baru saya paham, hai Abdul Somad, kau ceramah orang segan karena orang tahu. Anak-anak ini nggak mau tahu.
Tapi di Masjid Al-Munawwarah anak-anaknya pun tenang, bapak-bapaknya tenang, ibu-ibu juga tenang, semuanya tenang. Orang yang tenang itu apakah tenang di matanya? Bukan. Orang yang tenang itu apakah tenang di kakinya? Tidak. Orang yang tenang itu apanya yang tenang? Hatinya tenang. Kalau sudah hati yang tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Di mana letak tenang? Sebesar genggaman, bentuknya seperti jantung, disebut dengan jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Berdegup dia di sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri, 2 jari di bawah. Yang dipegang dada sendiri, jangan dada kawan. Terasa tak berdegup? Kalau terasa, alhamdulillah. Kalau ada yang sudah berhenti, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Berdegup dia. Itulah yang dikatakan Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia sudah rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Itulah dia jantung. Makanya kalau yang segumpal ini rusak, mati. Si anu meninggal kenapa? Kena penyakit jantung, mati mendadak. Mana pernah ada orang si anu meninggal kenapa? Kena kudis. Si anu meninggal kenapa? Kena pano. Tidak ada. Orang kena penyakit jantung, maka kita jaga jantung. Sebagaimana kita kuat menjaga jantung, begitulah kita jaga iman dan Islam. Jantung mesti berdetak, berdegup, menyuarakan la ilaha illallah. Makanya para tuan guru mengajak berzikir, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepalanya pasti ke kiri, la ilaha illallah, ke jantung. Itu bukan asal goyang kepala itu. Ini kadang banyak orang pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok goyang? Enggak tahu, tengok orang goyang kok goyang juga. Kan asal goyang kepala. Tidak. La, tidak ada harta. La, tidak ada kuasa. La, tidak ada jabatan. La, tidak ada istri. La, tidak ada anak. Ilaha illallah. Bukan berarti orang yang la ilaha illallah lalu istrinya dia ceraikan. Bukan berarti kalau la ilaha illallah berarti tidak sayang pada anak. Istri tetap, tapi istri yang mendekatkan diri kepada Allah. Hanya istri soleha. Gak boleh nyanyi dalam masjid. Saya kalau di luar masjid saya selesaikan satu lagu. Saudaraku yang dimuliakan, apakah enggak boleh punya anak? Boleh. Anak yang mana? Waladun solehun. Anak-anak yang soleh, bukan somat. Soleh, memohon rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Mudah-mudahan Bapak Rahmat orangnya kasih sayang. Ada namanya rahmat. Salah dikit orang parkir klaksonnya 2 menit. Itu namanya robah aja. Siapa? Pak Laknat. Rahmat. Makanya Nabi Muhammad itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmat, rahmatan lil alamin. Saya nggak percaya tuh Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Katanya Nabi Muhammad itu cabut pedang, yang tidak seagama denganmu pancung kepalanya, ratakan dengan tanah, bakar rumahnya. Itu bukan rahmat, itu laknat. Bukan Nabi Muhammad yang begitu. Yang Nabi Muhammad itu bagaimana? Datang orang, ibunya tidak Islam, dia sudah masuk Islam, namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai hamzah. Asma.
Kalau enggak pakai hamzah, sesak napas. Asma. Asma. Ya Rasulullah, ya, aku sudah Islam. Bagus. Tapi ibuku non muslim. Terus dia sekarang datang mau silaturahim. Aku takut. Boleh enggak silaturahim dengan ibuku yang non muslim? Kata Nabi, siliha. Sambung silaturahim. Boleh enggak silaturahim dengan keluarga yang non muslim? Hebat ya. Boleh. Mana dalilnya? Asma boleh menyambung silaturahim dengan ibunya yang non muslim. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah, makanan, baju, kan? Boleh. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Boleh enggak memberi hadiah pada keluarga yang non muslim? Dalilnya Asma diizinkan Nabi memberi. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kamu silaturahim dengan keluargamu? Dia kan non muslim. Boleh memberi hadiah kepada keluarga yang non muslim. Dalilnya ini MP3-nya. Ini direkam ini berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak sekali. Baik yang sampai akhir maupun yang sudah mulai lowbat. Merekam semua. Kenapa? Karena ini akan menjadi dalil hubungan kita bertetangga, bersahabat, berkeluarga, berkerabat, berbeda agama. Boleh saya datang bersilaturahim? Silakan. Boleh saya memberikan makanan, pakaian, hadiah? Silakan. Boleh saya ikut ibadah sama dia? Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Silaturahim silakan, bagi hadiah silakan, ikut ritual no. Engkau memang saudaraku, engkau memang kerabatku, engkau memang keluargaku. Silaturahim oke, berbagi hadiah tidak masalah. Aku beri hadiah kepada kamu boleh, apalagi kalau kamu mau ngasih sama aku. Mana. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual, dengan ibadah, tidak ada tawar-menawar. Anaknya nikah, kita diundang, boleh datang? Kenapa enggak boleh? Yang dikasihnya makanan, kita lihat cek apa ikannya, ikan haruan. Boleh, kenapa tidak? Tapi kalau sudah yang disuguhkan, yang tidak dihalalkan Allah, ini Pak Ustadz, oh ini haram ini haram, nggak boleh. Tapi udah dipotong pakai bismillah Pak Ustadz. Enggak, tetap haram. Makanya nanti dibuat 2 kemah. 1 kemah makanan Muslim, for Muslim food, makanan Islam. Mampirlah di sana. Nanti 1 kemah lagi non Muslim food, makanan non Muslim. Makannya di sini. Makanya baca dulu, jangan sampai salah. Seperti saya tadi, saya baca dulu, memohon rahmat. Jangan sampai ceramah udah selesai baru panitia ngasih tahu, Ustadz salah tema. Muslim food, makan di sana. Setelah makan pulang. SMP siap makan pulang. Jangan setelah makan sini mampir ke sini. Kawan sudah manggil-manggil. Mampir makan. Pas dipanggil, kamu makan tadi? Iya. Itu kan non muslim food. Dikit aja kuahnya Pak Ustadz. Enggak boleh. Karena Islam datang bukan membawa laknat. Islam datang membawa rahmat. Siapa itu Islam? Orang Islam adalah orang yang pergi haji bolak-balik ke Makkah. Orang Islam adalah orang yang pakai baju koko, pakai jubah. Orang Islam adalah orang yang jenggotnya panjang pakai sorban. Orang Islam adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Orang Islam adalah orang yang taat. Orang Islam orang yang rajin wudhu. Betul. Tapi arti Islam itu apa? Man salimal muslimun
selamat orang lain, tetangganya, masyarakatnya. Min lisanihi, dari lidahnya yang kasar, wayadih, dari tangannya. Kalau ada orang ngaku Islam, lidahnya kasar, tangannya kasar, apakah dia Islam? Tidak, dia Islam isi alam. Dia bukan Islam, dia Islam KW9. Dia Islam palsu. Islam yang benar adalah Islam yang menebarkan kedamaian, keselamatan. Islam tidak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang, pantang untuk tidak diladeni. Betul? Nah, jangan nanti ada ustaz yang ceramah, kalau kita diejek-ejek diam, kita dimaki-maki sabar. Itu bukan Islam, bodoh. Saya diejek orang, Ustaz Somad, ya ini ada yang ngejek Ustaz. Mana? Ini FB-nya Pak Ustaz. Ya, tolong print kan. Untuk apa Ustaz? Print aja. Ustaz mau marah? Enggak, saya enggak marah. Terus Ustaz, saya mau lapor ke Polda. Lapor ke Polda, BAP. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir enggak usahlah kita sebut. Alamat, pengaduannya Bapak Ustaz, dia sudah mencemarkan nama baik. Jadi Ustaz mau nuntut. Ya, berapa lama nanti dia di penjara? 4 tahun Pak Ustaz. Bisa tambah 10 enggak? Macam-macam dia dengan kita. Kita negara hukum, kita punya perangkat hukum, ada jaksa penuntut umum, ada polisi yang menangkap, ada hakim yang memutuskan perkara. Kita bukan orang hutan, kita bukan orang yang tinggal di gurun Sahara. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan hina ulama, jangan ejek. Kenapa? Karena polisi akan siap menangkap Anda. Mana dia? Nih, tengok. Saya udah foto dengan Pak Polisi. Sebelah kiri Kapolres, sebelah kanan Dandim, 4 bupati. Fotonya udah saya simpan. Nanti macam-macam. Takbir. Takbir itu gunanya untuk membangunkan kawan yang udah mulai ngantuk. Takbir. Tadi saya mulai tausiah jam 9:30. Sekarang jam 10 kurang 5. Setan sudah mulai datang bekerja. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Ini udah tegang ini. Ada lontong, ada nasi kuning. Ini kalau di ronsen, ikan aruan udah. Oleh sebab itu, apalagi kalau dengar pengajian. Ada nggak orang ngantuk main gaple? Ada? Nggak ada. Ada nggak orang ngantuk main kartu? Nggak ada. Main catur ada nggak orang ngantuk? Skamat? Nggak ada. Tapi kalau ngaji orang ngantuk. Kenapa orang ngantuk pengajian? Karena setan datang menyanyikan lagu Nina Bobo, oh Nina sayang. Itu setan zaman dulu, setan jadul. Kalau setan yang baru datang bawa AC. Gimana? Udah ada yang ngantuk? Berarti setan udah mulai dekat. Di luar gimana mau ngantuk? Berdiri. Yang berdiri-berdiri justru dapat pahala 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Setiap tetes keringat kalian akan dibalas dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh. Asuransi belum dipasang oleh panitia. Tapi insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Ustadz dari tadi kok berdirinya di sini aja Pak Ustadz? Saya menjaga semuanya. Nanti kalau saya berdiri di sana, ada orang yang hatinya goyang-goyang, apa kata dia?
Ustadz dekat-dekat perempuan, Ustadz gatal. Jangan ada dusta di antara kita. Ini harus kita jaga karena setan berbisik. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik minal jinnati wan nas. Yang berbisik itu dua, jin, nas. Jin tidak kelihatan, nas manusia. Makanya kalau nanti ada suara yang tidak kelihatan tapi ngajak buat dosa, itu jin. Assalamualaikum, ayo pacaran yuk, itu jin. Bacakan ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Minal jinnati wan nas. Nas kelihatan. Ini yang di hadapan saya ini nas semua. Kebetulan nama dia, namanya siapa? Pak Anas. Masya Allah, tabarakallah. Yang kebetulan namanya saya sebut, jangan tersinggung. Saya bukan penceramah yang menyinggung-nyinggung. Saya penceramah yang tidak pandai menyinggung orang. Saya orangnya to the point, langsung aja. Tak pandai saya nyindir-nyindir. Siapa yang ke masjid tidak bersedekah? Ya Ustaz nyindir nih, enggak. Berarti yang tersinggung ya enggak sedekah. Memohon rahmat. Ustaz Somad sudah ceramah 30 menit, baru satu pembahasan rahmat. Sekarang kita lanjutkan. Abdul Somad sampai sekarang ceramah tidak pernah keluar dari tema. Ceramahnya jelas. Berapa lama? 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Ceramahnya tak keluar dari tema. Dia dulu sekolah agama enggak itu? Jangan-jangan cuma pandai ngomong orasi aja. Apa basic agamanya? Jelas, LCMA. LC Al-Azhar Kairo, MA Maroko. Apa enggak tahu kalian saya ini kuliah di Arab 6 tahun? Ustadz, kalau cuman lama di Arab, onta lebih lama. Jadi untuk apa Abdul Somad nunjuk-nunjuk sombong, mau angkuh? Tidak semua yang dengar ceramah ini mau mencari kebenaran. Ada juga yang mau congkel-congkel kejelekan. Kalau mau dicari kejelekan Abdul Somad ya banyak. Hitam, pesek, enggak ganteng, kurus, terlalu banyak kekurangan saudaraku. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari orang tidak bercacat, seumur hidup tidak berkawan. Siapa yang mencari pemimpin yang tidak bercacat, seumur hidup tidak akan punya pemimpin. Siapa anak-anak lajang yang ingin istri perfect sempurna, seumur hidup akan jadi lajang tua. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah mencari menutupi segala kekurangan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah 3, amin. Untuk anak-anak saya Pak Ustadz, dah saya kasih tahu. Mana tahu istrinya nanti marah. Mas, tadi aku di luar tuh aku rekam tadi kau. Waktu Ustadz bilang, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dapat jodoh. Amin. Ini kamu kan? Untuk anak kita. Dah, Ibu jangan marah ya, Bu. Dah jelas Bapak dah. Nah, syafaat. Siapa yang tidak menikah tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang belum menikah, menikahlah. Mahar mahal Pak Ustadz. Kalau mahar mahal, zina akan murah. Makanya anak-anak muda, kalau di sini mahar mahal, pulang dari sini kalian buat balaho pendek, unjuk rasa. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ibu, yang paling bagus menikahkan anak gadis, maharnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju? Ibu, turunkan agama. Anak-anak muda,
yang selama ini terkendala nikah gara-gara masalah mahar, mumpung hati ibu-ibu sedang terbuka, sedang lembut, habis acara ini langsung ke rumah mereka. Bu, aku pinang anakmu dengan bismillah. Makan tuh bismillah. Seimbang antara usaha dan doa. Usaha terus, gak mau berdoa, sombong. Berdoa terus, gak mau usaha, pesong. Pesong itu apa Pak Ustaz? Bahasa Melayu Malaysia. Seimbang antara usaha dan doa. Pagi-pagi keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki, usaha. Ada tanah, tanam sawit. Ada tanah, tanam karet. Ada tanah, tanam kelapa. Ada tanah, tanam cengkeh. Ada tanah, tanam buah pala. Diturunkan Allah rahmat, lalu kemudian dapat rezeki halal, menikah, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi yang menyebabkan kita dapat syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Nanti di akhirat nggak ada yang nolong. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Betul ini ayat Quran. Katanya kalau kita mati saudara kandung lari. Betul. Bapak coba tes pura-pura mati. Kira-kira mau nggak saudara kandung? Aku saudara kandungmu, aku nemanimu satu malam. Nggak ada. Wa ummihi wa abi. Ummi, ibu kandung. Wa abi, suami, ayah, istri. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak-anak. Apa kata istrinya? Mas, engkau buah hati belayan jiwa, jangan tinggalkan. Nangis dia meleleh air mata. Datang orang yang layat nanya, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Ternyata tidak semua air mata kesedihan karena kita pergi. Bukan karena menangis karena kita mati, tapi mereka menangis karena warisan terlalu sedikit dan hutang sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Jadi kalau mau dapat syafaat gimana Pak Ustaz? Banyak-banyak bersalawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasul. Di antara bapak ibu yang mengatakan Fatihah tadi tidak sampai, saya nggak marah. Cuman saya mau nanya nama lengkapnya mana? Nama lengkap dengan bin dan bintinya. Untuk apa? Nanti kalau sampean mati, kalau pian mati, kalau ikam mati, saya akan bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Sampai. Yang paling afdal baca satu khatam Quran. Kata Imam Nawawi, ninggal 676 Hijrah, Fa'in khatimul Quran, yang paling bagus mereka khatamkan sekhatam Al-Quran. Gak sanggup sekhatam Quran, turun level 2, hatinya Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bangganya bapak begitu malam-malam mendengar dari kamar anak suara Yasin. Mama, lihat tuh anak kita baca Yasin. Begitu dilihat kamar, HP. Kita yang baca. Sekarang banyak yang masuk surga ini 3. HP, flash disk, VCD. Assalatu wassalamu alaika ya man. Sebelum azan. Hebatnya, masuk masjid nggak ada orang. Hidupkan VCD, orangnya cabut. Ini tidak benar.
Nanti kalau begini lama-lama azan pun tidak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya flash disk. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka anak-anak kita harus dididik, anak-anak kita harus dibuatkan musabaqah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musabaqah lomba azan. Setuju? Yang juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Bapak yang kaya-kaya, yang setahun pergi umrohnya sampai 3 kali, stop sekali saja. Yang tiket 2 bagikan untuk hadiah. Anak-anak itu nanti akan berumur panjang. Anak-anak itu akan menjadi bupati, wali kota, gubernur. Bayangkan kalau yang azan bupati. Pas masuk waktu, musola kantor kosong. Masuk bupati, wali kota, gubernur, dihidupkannya, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Bupati. Apa? Langsung. Kepala dinas, kepala kantor, kepala cabang, semuanya gemetar. Yang enggak datang berjamaah, non job. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Dengan kekuasaan menolong agama Allah. Takbir. Udah berapa kali Ustaz takbir? Kalau 3 kali itu menunjukkan berarti sudah habis waktu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad mantap. Semangat terus dalam berdakwah. Amin. Mudah-mudahan yang nulis dapat syafaat. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon rahmat sudah dapat, mendamba syafaat sudah dapat, NKRI kuat, memang sudah kuat. Umat selamat di dunia. Akhirat jangan cerita dulu, dunia dulu. Makanya doanya ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Kalau Ka'bah itu pojoknya 4, dari rukun Yamani doanya beda. Kalau dari Hajar Aswad doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sudah sampai rukun Yamani doanya pindah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina. Ada satu jamaah lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kok orang ini doanya lain? Jangan-jangan aliran sesat. Bapak tadi doanya apa? Coba ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kok doa Bapak robah? Istri saya yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau Hasanah saya sebut 2 kali, Fatimah marah. Makanya kalau baca doa itu ngerti isinya. Jangan cuman paham, ngerti doa itu isinya. Makanya saya sampai sekarang doa pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau diminta saya baca doa, saya pakai bahasa Indonesia. Tapi saya tidak mau borong semua, karena pernah saya ceramah langsung saya baca doa. Selesai datang pembawa acara, mohon maaf Ustadz, yang baca doa ketua MUI. Nanti habis acara yang baca doa ketua MUI. Nah, saya tanya dari awal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu doa pakai bahasa Indonesia. Yang penting doa pakai bahasa Arab 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa kepada Allah. Ya Allah, anakku kuliah di Banjarmasin jangan sampai kena narkoba, jangan sampai pacaran, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena rampok, jangan sampai kena sihir, jangan sampai kena magic, jangan sampai kena macam-macam. Suamiku sedang keluar kota, jangan sampai diganggu pelakor. Doa. Doa itu jangan terlalu detail.
Ini ada orang doa terus detail. Ya Allah, ini mau jual tanah 45 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Bupati, sebelah kiri dengan Pak Sekda, depan ada jalan lingkar. Harga masih nego. Jangan pula terlalu umum. Ini ada yang doa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu ya Allah, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Oh jangan. Doa itu wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Ustaz, ya, boleh saya sebut nama calon saya dalam doa? Boleh. Tapi jangan kau sangka kau lebih hebat dari Allah. Kau sebut nama dia, bolak-balik kau sebut nama dia. Ternyata Allah punya calon yang lebih hebat daripada dia. Mau mana? Mau dia atau yang lebih hebat? Nah, udah banyak yang berubah kan? Minta aja, ya Allah, aku menerima apa yang terbaik untuk engkau ya Allah. Datang nenek-nenek. Tak mungkin, karena Allah pasti lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Kita minta apa yang kita mau, tapi Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Makanya bapak menikah dengan ibu, mungkin bukan itu yang bapak mau, tapi menurut Allah dialah yang terbaik. Maka pulang dari sini bapak katakan, oh my darling, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata si ibu? So sweet my dear. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dengan terus berusaha. Keluar dari masjid, doanya. Masih ingat? Langkah kaki kiri. Keluar dari masjid, selesai sholat, langkah kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk masjid, langkah kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid, minta rahmat. Keluar masjid, minta rezeki. Kenapa begitu? Karena keluar dari masjid, yang punya toko, jaga tokonya. Yang jual makanan, jualan terus. Yang bisnis, terus. Yang punya kebun, terus. Jangan habis pengajian bawaannya letoy, loyo, lunglai, mau mati. Itu bukan jamaah Ustaz Somad. Gimana Pak? Udah pengajian sama Ustaz Somad? Sudah. Gimana bisnis Bapak? Saya tinggalkan Pak Ustaz, saya mau mati aja. Jangan. Dunia harus digenggam. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk akhirat. Cari untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa hidup di dunia. Bapak-bapak dari kepolisian, berbuat kalian dengan baju seragam kalian, Pak. Nampak orang-orang pecandu narkoba, kalian tangkap, Pak. Nampak anak-anak muda pacaran, kalian kasih tahu, Pak. Anak muda yang pakai motor knalpotnya disunat, tangkap, Pak. Hukumannya letakkan telinga dia di knalpot tuh, gas kuat-kuat. Insya Allah berhenti mereka. Betul. Bapak-bapak berbaju TNI, jaga perbatasan negara kita ini, Pak. Ikan-ikan kita diambil orang lain, Pak. Bapak TNI AU, Angkatan Udara, mengawas dari atas, Angkatan Laut dari bawah. Anak-anak bapak ibu mudah-mudahan ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI AD, ada yang jadi TNI AL, ada yang jadi TNI AU, sesuai dengan bakatnya dari sekarang. Anak saya ini Pak Ustadz tiap hari mandi sungai, Angkatan Laut. Anak saya ini Pak Ustadz main layang-layang aja, Angkatan Udara. Anak saya ini Pak Ustadz main semprit aja. Dua kemungkinan, wasit sepak bola atau jadi polisi. Baju seragam, profesi itu dipakai di dunia, tapi sebagai bekal untuk akhirat. Sampai masanya kita akan mati, Pak.
tiba-tiba datang dokter dari puskesmas membawa balon kecil warna hitam. 180 per 150. Ibu, bapak, jangan keluar rumah jauh-jauh. Kenapa? Ngurus jenazahnya susah. Orang kalau jantungnya normal, kalau yang 180 tadi, lalu apa yang akan terjadi? Sebulan, 2 bulan datang lagi dokter puskesmas merasa leher tidak ada lagi. Nafas tidak juga. Jadi gimana dok? Bungkus. Baju batik kesayangan dari Kalimantan Tengah. Ini ada pohon ranting garing namanya, batang garing, pohon kenang-kenangan. Tapi begitu pulang nanti, apakah mungkin saya bawa mati baju batik ini? Tinggal topi kesayangan, tinggal. Udah kalian putus saya pakai ini tadi. Udah. Tinggal sorban kesayangan, tinggal. Panitia Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad Masjid Besar Al Munawwarah. 20 tahun akan datang saya duduk dengan cucu-cucu saya. Anak saya udah sibuk semua. Cucu-cucu saya. Hai cucu-cucu. Ini adalah sorban kakek yang dipasangkan dulu oleh Bapak Bupati Kalimantan Tengah Provinsi di kota Buntok namanya. Jauh kek, jauh. Mereka adalah saudara-saudaraku. Nah, ada tulisan sahabat Ustadz Abdul Somad, Buntok, Buntu dan Mentok. Dulu. Tapi sekarang bismillah, masya Allah. Karena siapa? Ada bupati yang berjasa. Mungkin sekarang jasadnya tak ada di tengah kita, tapi semua orang yang melewati jalan yang pernah dia bangun, yang membangkitkan harkat martabat kabupaten kita, mengalir pahalanya. Sampai kapan? Sampai akhirat. Makanya selamat dunia. Dan ada orang di dunia saja selamat, di dunia kaya, di dunia punya jabatan. Ini namanya surat tilang. Biasanya surat ini keluar kalau sudah habis STNK BPKB. Maksudnya Pak Ustadz, saya kan di mana-mana ceramah 60 menit. Kalau sudah habis 60 menit, keluar dia. Pas. Tadi setengah 10, sekarang setengah 11. Tapi jam yang di atas sudah setengah 12. Ternyata masjid ini memakai 2 waktu di Indonesia. Untuk Ustadz Somad Indonesia Barat, untuk yang atas Indonesia Tengah. Luar biasa. Jangan-jangan ada jam yang ketiga. Ustadz Somad, apa hukumnya wanita kerja di luar rumah bantu ekonomi keluarga tapi dengan dandanan yang maksimal? Apakah perempuan boleh kerja di luar rumah? Semua mereka menjawab. Perempuan kerja di luar rumah boleh. Dalilnya, Nabi pergi melihat seorang perempuan memikul makanan onta. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi mengatakan, hei perempuan, pulang ke rumah, nggak boleh kerja. Tapi Nabi malah membantu mengangkatkannya. Itulah hadis takriri, perempuan boleh bekerja. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sokor, mufti di Al-Azhar. Tanya dengan sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar. Orang Buntok, ada 2 orang dari Al-Azhar Kairo Mesir yang tepat di samping saya. Mereka ini alumni Al-Azhar, sahabat-sahabat saya luar biasa.
Mereka balik ke kampung halaman, menyegarkan dakwah, dan di masjid ini ada pula jadwal beliau setiap hari Sabtu malam Ahad datang pengajian. Ulama dari Al-Azhar Kairo sudah datang, alumni Al-Azhar datang pengajian. Maka kata Syekh Atiyah Shaqar, ibu-ibu boleh kerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, tidak boleh berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Ibu kerjanya harus ramai-ramai, jangan berdua-duaan. Ustaz, dia udah seperti adik saya, dia udah macam kakak saya, dia udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Dua, izin suami. Tapi suami yang memberikan izin itu memang tulus ikhlas karena Allah. Banyak juga sekarang suami memberikan izin karena tekanan yang luar biasa. Mas, izinkan aku kerja. Kalau enggak boleh. Saya khawatir nanti suami-suami yang banyak tertekan ini akan muncul namanya Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami yang ditekan oleh istri. Yang ketiga, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bedak 3 inci, lipstick 2 inci, whiteboard, spidol. Wah, sampai di tempat pengajian, sampai di kantor, PLN pemadaman bergilir, kipas mati, AC mati, panas, rontok dempul. Kebetulan tadi pas masangnya di rumah mati lampu juga, salah pasang, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Sampai di kantor kawan senyum, kok pada ramah semua ya. Orang senyum ke kita, kita senyum ke orang. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Ibu tidak perlu bersolek-solek terlalu tebal. Ini banyak orang pakai solek, muka putih, tangan hitam. Cahaya wajahmu karena solat tahajud malam, cahaya matamu karena baca Quran, cahaya karena wudhu. Itulah yang membuat inner beauty, kecantikan dari dalam. Yang keempat, jangan bersuara-suara lemah gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah sehingga orang bernafsu syahwat mendengarnya. Ibu bersuara nanti kalau di kantor kerja biasa-biasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Buntok. Dari mana? Buntang. Itulah yang membuat laki-laki error mendengar. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu yang sudah kerja membantu ekonomi suami, bersyukur dengan 4 syarat tadi insya Allah. Lupa Pak Ustadz? Mudah, tulis saja nanti di YouTube www.youtube.com Abdul Somad Buntok, enter, dapat video hari ini. Yang ngupload siapa? Panitia. Ustadz, apa hukumnya seorang yang sedang menjalankan umroh, haji, tapi sibuk foto-foto selfie dan buat video vlog, terus menguploadnya ke sosmed? Dulu orang, waktu zaman saya dengan Ustadz Hatta dari Banjarmasin, petugas haji tahun 2002, dulu orang berdoa di depan Ka'bah itu tangannya gini. Sekarang banyak rusak ibadah kita. Tapi Ustadz ini kan kenang-kenangan Pak Ustadz, foto rame-rame, tulis di situ, semoga kita murah rezeki bisa haji dan umroh, amin. Cukup. Adapun sampai streaming, masuk ke Masjid Nabawi, pasang kamera, udah langsung streaming. Ya Allah. Aduh, ini doanya mau ditengok orang. Ambil foto sekali, buat situ doa. Semoga kita orang kampung semuanya bisa haji dan umrah, amin. Cukup. Tapi semua mau di streaming kan. Ziarah ke makam Nabi, salatullah ya Rasulullah. Rusak amal kita.
Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti di akhir zaman, asyirkul aswar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya, mempertontonkan amal. Bapak yang berzikir, zikir aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan setelah 100 ada nih yang pakai tasbih kecil 100, 200, 300, setelah 1000 dipoto, upload FB, alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Jangan, cukup antara kita dengan Allah. Kalau mau ngajak teman berzikir, buat hadis, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang enggak zikir seperti orang hidup dan orang mati. Mari berzikir. Bagus. Yang punya FB teruskan, yang punya Instagram teruskan. Tapi buatlah video vlog. Ustaz, kami suka buat vlog Pak Ustaz. Bagus. Tapi vlognya vlog dakwah. Hidup kan? Adik-adik yang punya tiang, harga tiang ini paling 100.000 yang murah. Nggak ada uang Pak Ustaz. 100.000 kasih ke fakir miskin, ambil bambu, ikat HP-nya pakai karet, letakkan di tepi sungai, langsung vlog, hidupkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, lautan yang luas ini adalah akhirat. Dunia ini hanya setetes saja. Masukkan tanganmu ke dalam laut, ambil ke atas. Yang setetes ini adalah dunia. Kalau kau dapat, jangan kau bangga karena hanya setetes. Kalau tidak dapat, jangan sedih karena yang tidak dapat pun hanya setetes. Inilah dunia saudaraku. Like and share, bermanfaat. Jadi kita ngajak, bukan kita menceritakan. Ini sekarang buat vlog, istrinya buat kopi pagi, pahit dia buat, pahit betul kopinya. Nanti siang masak sambalnya pedas, pedas betul sambalnya. Istrinya meninggal, alhamdulillah sudah mati. Tolong minta jelaskan tentang talak, karena banyak di antara kami yang banyak kurang paham. Saya diminta jelaskan talak, yang di depan saya anak muda belum nikah. Talak itu dia manual, talak 1, talak 2, talak 3. Ini sekarang banyak laki-laki talaknya metik. Pulang ke rumah, pintu lama dibuka, talak 100. Ini talak metik ini. Jangan salah bro, kalau sampai kau talak istrimu 100, itu jatuhnya talak 3. Kalau talak 3 kau nggak bisa rujuk. Talak 1 bisa rujuk. Tapi talak itu juga ada langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baru talak. 1, faizuhun, nasihati dia. Adinda, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Hah? Pakai jilbab ya? Allah, baru ngaji streaming aja udah ceramah. Emang kamu siapa? Aku dulu memang nakal mas, aku setan, kok iblis. Malah ngelawan. Langkah 1 dia nggak dengar, naik langkah 2. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, aku udah ngaji dah, tapi karena kalau nggak mau dengar cakapku, kita pisah tempat tidur. Sebulan kita pisah tempat tidur. Memang itulah yang kutunggu. Wah, ngelawan dia. Naik step 3. Step 1 nasihat, 2 pisah tempat tidur. Step 3 wadribuhun, tempeleng dia. Pas mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Tempeleng sekarang tidak bisa lagi karena masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Gak bisa. Naik yang keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil wali perempuan. Ibu punya wali 6 orang. Ayah, kakek, abang, adik, paman. Abang ayah, adik ayah. 6 wali. Katanya wali 9 Pak Ustaz. Itu wali songo. Wali ibu 6. Abah, ayah,
kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, paman. 6 orang kumpul dengan wali si laki-laki, dengan keluarga, mediasi. Nasihat, gagal. Pisah tempat tidur, gagal. Tempeleng, takut kena tangkap. Mediasi, gagal. Barulah jatuh talak 1. Karena kau tidak juga peduli, maka aku jatuhkan talak 1. Kalau jatuh talak 1, iddahnya 3 bulan. Talak bukan berarti keluar rumah. Kalau bapak jatuhkan, kamu talak 1, dia nggak boleh keluar rumah. Sekedar pisah tempat tidur. Pas hujan, balik lagi. Balik itu namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, I back to you, aku kembali kepadamu. Itu sudah rujuk. Tapi ingat, talak 1 tidak bisa dicabut. Kalau jatuh lagi, talak 2. Ustadz, berapa lama iddahnya? 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk, rujuk. Kalau sudah 3 bulan gak rujuk gimana? Habis iddah, ingat, dia bisa diambil, dipinang orang. Ustadz, sudah 3 bulan dia masih sendiri, saya masih sendiri. Boleh saya rujuk? Boleh. Cara rujuknya akad seperti dulu lagi. Akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Talak 1 bisa rujuk. Talak 2 sama seperti talak 1. Iddah 3 bulan bisa rujuk. Waktu masih iddah, kalau habis iddah boleh rujuk, akad ulang. Harus ada wali, harus ada mahar, harus ada ijab, harus ada kabul, harus ada mempelai laki-laki, harus pakai wali. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kalau tidak pakai wali. Talak 3, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau sampai kau talak 3, maka tak bisa rujuk lagi. Carilah yang baru. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jelas? Bagaimana pendapat antum tentang clip on yang melekat pada baju saat seorang imam melaksanakan sholat? Sedangkan clip on itu tersambung ke mesin amplimeter melalui kabel. Adakah hukum muttasil mufasil apabila tidak diketahui adakah najis atau tidaknya pada mesin tersebut? Ini tersambung. Nih, tersambung ke atas, mikrofon di atas. Di atas itu ada kencing kucing, kencing musang, bangkai tikus. Maka muttasil ke badan berarti najis. Apakah itu muttasil? Kalau muttasil berarti sholat membawa najis, maka sholatnya batal. Atau munfasil, kalau munfasil berarti terpisah, maka sholatnya tidak batal. Suatu ulama mengatakan muttasil karena kabelnya tidak putus, nyambung. Ustadz, kami bingung lah ini, muttasil, munfasil, muttasil, munfasil. Ambil jalan tengah, pakai apa? Wireless. Hebatnya Masjid Munawwarah, wireless. Wire, kabel. Less, nggak ada. Wireless, nggak ada kabel. Nggak ada kan? Nggak ada kabel. Kabel panjang, nyambung. Lalu dipermasalahkan orang. Al-khuruju minal khilafi awla, keluar dari khilaf lebih utama daripada kita dipermasalahkan orang. Wah, tadi nggak sah itu sholatnya. Saya berpegang pada pendapat itu tidak muttasil, itu munfasil. Tapi tidak bisa kita paksa orang lain. Nanti ada orang permasalahkan, kenapa kamu nggak sholat ke Masjid Munawwarah? Saya nggak sholat ke Masjid Munawwarah, itu imamnya membawa najis. Mana ada najis? Najisnya nyambung ke atas menara. Padahal sebetulnya dia aja malas ke masjid. Cuma cari-cari hilah. Untuk menghilangkan hilah itu pakai kabel wireless. Berapalah harganya itu? Harga. Tak perlu gara-gara ini pula buat proposal ke bupati. Nggak perlu lah. Cuman beli kabel wireless. Kalau minta sama Pak Bupati jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Kami dari Mangkahui,
Murung Raya mendoakan Ustadz semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang bersendawa dalam keadaan sedang sholat? Allahu Akbar. Hebatnya Islam. Sama-sama air, keluar dari atas tidak najis, keluar dari bawah najis. Sama-sama angin, keluar dari atas tidak batal wudhu, keluar dari bawah batal. Tak batal. Keluar dari bawah batal. Jadi kalau ada orang sholat bersendawa tidak batal. Tapi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Di rumah makan tempat kita, kalau kita sedang makan ada orang bersendawa, nggak masalah kan? Di Mesir jangan. Kalau sampai di rumah makan kita bersendawa, semuanya ngelihat. Karena mereka pantang bersendawa. Jadi lain padang, adat istiadat di Arab tidak boleh bersendawa ketika ada orang makan. Adapun dalam hukum sholat, apakah dia masuk yang membatalkan? Tidak membatalkan sholat, tapi bagusnya ditahan. Kalau tak tertahan juga lepas. Makanya jangan makan makanan yang menandung gas. Di antaranya durian. Kalau mau makan durian sebelum sholat, sudah setelah sholat. Kalau sebelum itu kau tahan. Keluar gas. Kawan di sebelah nggak tahan, makan durian dia saja. Ditahan dari atas, dari bawah dia turun. Jadi masalah. Apa hukum jual beli batu pasir yang mengandung emas? Kadar emasnya pakai perkiraan. Sama seperti dulu zaman Nabi menjual korma yang masih ada di tandan. Itu tidak boleh kalau tidak ada muhammin, orang yang punya prediksi, dia tajam, dia punya pengalaman. Kalau kormanya masih di pohon, luasnya 1 hektar, maka pasti hasilnya sekian, harganya sekian. Itu boleh. Tapi kalau memprediksinya itu bukan orang yang berilmu, tidak punya pengalaman, haram. Karena nanti condongnya kepada gharar, ada judi di dalamnya. Begitu juga dengan jual tanah atau pasir tapi di dalamnya mengandung emas. Lalu yang disuruh memprediksi Ustadz Somad, Ustadz, kira-kira kalau pasir ini 1 truk berapa harganya? Ada emasnya. Saya tengok-tengok, wah ini saya nggak ngerti, nggak boleh. Tapi kalau orang yang berilmu, kalau pasirnya jenis ini, kandungan emasnya segini. Kalau batunya jenis ini, kandungan emasnya segini. Kalau dia berilmu, orangnya amanah, dikiaskan kepada jual kurma pada zaman Nabi, kurma yang masih ada di pohon, dengan syarat ada orang yang bisa memprediksinya. Kalau tidak, jual beli itu haram karena mengandung gharar, judi, gambling, ketidakjelasan. Apa yang harus saya lakukan jika saya diperintahkan pimpinan saya melakukan suatu pekerjaan bertentangan dengan hati nurani dan agama? Jika diperintahkan berdosa, siapa yang menanggung dosanya? Engkau bekerja, ikuti aturan negara. Kalau engkau tidak sanggup, rezeki tidak berpintu. Jangan kau pertahankan. Sekarang orang berebut-rebut jadi PNS, sementara rezekinya di luar PNS jauh lebih besar. Ini Ustadz Somad ini ngawur ini. True story, kisah nyata. Saya ketemu teman saya di airport Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Dulu perasaan bukan itu yang ketiga, Mat. Loh, PNS mana boleh istri 3? Aku dulu PNS, istriku 1. Setelah aku keluar, rezekiku melimpah 3 sekarang. Sekarang saya tanya, masih mau jadi PNS atau keluar? Mereka malu-malu, Bu. Mereka mau keluar.
Kenapa kau pertahankan diperintahkan atasanmu? Acara 2 hari dibuat 3 hari, tanda tangan 1 hari dibuat laporan 5 hari. Kau makan haram, makan subhat, makan sogo, sementara ada yang halal disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak lulus CPNS. Saya sampai hari ini masih PNS. Masih, saya tulis. Ustaz PNS kenapa pergi sana pergi sini? Status saya sekarang sedang cuti. Masih. Jadi jangan nanti Ustaz Somad kemana-mana ceramah keluar dari PNS. Karena dia nggak PNS enaklah dia ngomong. Enggak. Yang kau PNS tetap istiqomah jaga negara ini. Oh kalau itu saya keluar aja bos. Jangan. Kalau engkau orang yang amanah yang jujur keluar dari PNS, lalu siapa yang akan duduk di situ? Tapi kalau engkau ditekan atasan, membuat engkau makan haram, ingat duit haram tidak ada barokahnya. Rahmat hilang, syafaat hilang, negara tidak kuat, tak selamat dunia, tak selamat akhirat. Itu Ustaz, dia PNS, curang, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tinggal semua, tak ada barokahnya. Yang selalu kita minta wa barakatan fir rizqi, ada rezeki yang barokah. Duit haram kalau kau bawa ke Makkah, haji dan umrah, tidak menjadi haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Berjabat tangan dengan saudara sepupu. Saya punya ibu perempuan. Iyalah ibu kita perempuan kan. Lalu ibu perempuan tadi punya saudara perempuan. Saudara perempuan ibu punya anak perempuan. Lalu saya bersalaman dengan dia. Apakah saya mahram? Tidak. Mahram saya, ibu saya, adik ibu saya, kakak ibu saya, saudara saya kandung, kakak saya, adik saya, anak adik saya, anak kakak saya. Itu mahram. Sedangkan ibu kami adik beradik, lalu saya laki-laki, iya saya masih laki-laki, lalu kemudian adik ibu saya punya anak perempuan, maka saya tidak mahram dengan dia. Saya bisa nikah dengan dia, maka ini tidak mahram. Maka jaga aurat, jaga mahram, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan haram. Bagaimana cara menghindari berjabat tangan? Sedangkan kebiasaan sekarang kalau lebaran selalu berjabat tangan, lebih lagi sama keluarga, sulit menolaknya Pak Ustaz. Bisa. Kenapa tidak bisa? Kita di negeri ini diajarkan. Di Mesir tidak ada, di Maroko tidak ada, tapi di tempat kita ada. Gimana salamnya? Tentu setelah dari jauh, jangan udah dekat. Ini tidak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapatnya dari mana? Mahabharata. Pas sebelum kena ujungnya, sebelum kena. Kalau saya ceramah di kantor-kantor, datang anak-anak gadis, Ustaz. Kadang dia nggak ngaji, kena juga ujungnya dikit. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada juga orang sebagian kalau udah ngaji nggak mau salaman. Pas datang emak-emak, nenek-nenek mau salaman, haram. Pas anak gadis, ini nggak betul kesempatan. Ada juga yang ruqyah, ustaz-ustaz palsu ruqyah. Kalau dia meruqyah nenek-nenek, dijauh aja, jinnya dari jauh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kalau anak gadis, wah ini berat, harus dipegang. Ini bukan ruqyah, ini dukun cabul. Oleh sebab itu kita mesti jaga. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepalamu dari api neraka paku, khairun, lebih baik
min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, ceramah di Kalimantan Tengah ngomongnya gitu. Kemarin waktu di Riau dipegangnya jamaah perempuan udah tua, sebaya mak saya. Assalamualaikum makcik, sehat bu? Gak apa-apa, gak mungkin kita menafsu sama nenek-nenek. Tapi hati-hati, sekarang ada penyakit baru, justru dia nafsunya sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Hati-hati, ibu-ibu yang sudah tua, kalau ada anak lajang megang tangan ibu lama, tarik cepat. Oh sakit ya? Dia tidak menganggap kita neneknya, dia menganggap kita pacar barunya. Sudah banyak beritanya kan di TV, nikah dengan nenek-nenek lagi tren sekarang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita jaga dunia kita, kita jaga akhirat kita. Silaturahim di Buntok, ukhuwah Islamiyah di Kalimantan Tengah, kita jaga. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun. Ustadz Somad tengok rumah sebelah kiri. Ada apa rumah sebelah kiri? Non muslim, non muslim, non muslim, non muslim, non muslim. Mereka tidak melarang saudara mereka yang muslim parkir di depan rumah mereka. Mereka tetap keluar rumah melihat. Apa maknanya? Hubungan muslim dan non muslim di Buntok tetap baik. Mudah-mudahan jaga dengan baik. Amin. Tapi jangan yang sesama muslim cakar-cakaran. Kita pakai mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut. Yang masjid pakai mazhab Syafi'i tetap. Masjid Muhammadiyah subuh tidak pakai kunut, bismillahnya sir. Dari awal memang begitu. Silakan dari awal. Masjid kita jangan dirubah, karena ini perbedaan mazhab. Hanafi tidak pakai kunut, Syafi'i pakai kunut, Hambali tidak pakai kunut, Maliki pakai kunut. Yang masjid sudah pakai kunut tetap baca kunut, jangan robah-robah. Yang masjid sudah bismillah jahar tetap jahar, jangan robah-robah. Masjid yang habis sholatnya zikirnya jahar, subhanallah, subhanallah, tetap jahar. Masjid yang sudah sholat baca doa bersama tetap wirid. Itu tidak salah. Perbedaan mazhab jangan sampai membuat kita jadi kelahi. Yang satu zikirnya kuat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang satu berkeyakinan zikirnya sir. Engkau sir, silakan sir. Aku jahar. Jangan saling menyalahkan. Masjid kita biasa pakai jahar, terus jahar, tidak perlu dirubah. Karena kalau nanti dirubah, umatnya bingung. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Perbedaan mazhab mari disikapi dengan kelapangan dada. Kalau kelahi antara yang berkunut dengan tidak kunut kelahi, yang ketawa yang nggak sholat subuh. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara kunut. Untung kita nggak sholat. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah, NKRI akan kuat, umat selamat dunia dan di akhirat. Saya mulai tausiah 9:30, sekarang pas jam 11, maka saya sudah ceramah di Buntok 90 menit. 90 menit ini mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan bubar dulu, karena inti dari kajian adalah mengaminkan doa Ketua Majelis Ulama. Mari kita aminkan, mudah-mudahan keberkahan turun kepada negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبركا بأصل الفاتحة الفاتحة
Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma dafa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuq al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan daradina hadha khassah wa an sa'iril buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.